Shalom, sahabat YKB yang diberkati Tuhan. Salam sukacita untuk kita semua. Senang dapat berjumpa saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Kali ini bersama saya, Pendeta Palti Priamus Napitupulu dari Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Logos Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Saudara, renungan kita hari ini, Minggu 1 Maret 2026, ditulis oleh Pendeta Hariman Apatianokota dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul Lahir Baru, yang dilandaskan pada Injil Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Sebelum membaca bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah Tuhan cukup bagi kami, yang memberikan kami hari yang baru, yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa, pimpinlah perenungan firman Tuhan ini melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sahabat, lahir baru bukan sekedar konsep. Ini adalah praktik hidup sehari-hari yang membuahkan transformasi. Praktek ini tumbuh dari kesadaran yang digerakkan oleh Roh. Petrus, Yohanes, dan Andreas memperlihatkan contoh nyata. Para nelayan biasa ini bertransformasi menjadi penjala manusia. Demikian pula Paulus yang berubah dari pemburu jemaat menjadi pembangun jemaat. Percakapan Yesus dengan Nikodemus memperlihatkan arti pentingnya lahir baru. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Arti kerajaan Allah di sini adalah relasi dan kondisi hidup yang penuh damai sejahtera bersama Allah di dalam Kristus. Untuk mengalami kehidupan demikian, orang harus dilahirkan kembali oleh Roh. Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosanya, lalu menuntun serta memperbarui manusia untuk menjadi sama seperti Kristus. Dalam proses inilah manusia mengalami lahir baru. Hidupnya terus diperbaharui. Sahabat yang kekasih, kita sebagai umat yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, lahir baru harus menjadi lifestyle. Dengan lahir baru, hidup kita berubah dan berbuah. Terjadi transformasi terus-menerus seperti yang dialami Petrus, Yohanes, atau Paulus. Transformasi memang tidak bisa kita sandarkan pada kekuatan kita saja. Kita harus terbuka dan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang membimbing kita. Saudara yang kekasih, marilah kita mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau oleh kuasa Roh Kudus mampu mentransformasi hidup kami, menjadikan kami manusia baru di dalam Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, agar menjalani hari-hari kami ke depan, sungguh transformasi itu dapat kami buktikan di dalam setiap tindakan-tindakan hidup kami. Dalam ruang pekerjaan kami,
dalam ruang berkeluarga, bahkan dalam ruang pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kekasih, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati.